Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalina Tantri, NPM 227551137. Program studi akuntansi perpajakan kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengujian hipotesis sampel besar untuk memenuhi tugas statistika pertemuan ke-11. Pengertian hipotesis. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara atau proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan untuk dasar penelitian lebih lanjut. Dengan kata lain, hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk mengambil keputusan. Ada beberapa ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, menyatakan hubungan sesuai dengan fakta, sederhana dan dapat diuji, dan yang terakhir dapat menerangkan fakta dengan benar. Ada beberapa prosedur pengujian hipotesis. Langkah pertama itu merumuskan hipotesis, yaitu membagi menjadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Langkah ketiga, menentukan uji statistik, bisa menggunakan alat uji statistik Z, T, F, atau C kuadrat, dan lain-lain. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Langkah kelima, mengambil keputusan. Keputusannya itu menerima hipotesis 0 atau menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis 1. Saya akan menjelaskan prosedur pengujiannya. Yang pertama ada merumuskan hipotesis, yaitu membagi menjadi dua hipotesis. Yang pertama hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Hipotesis 0 itu lambangnya mu sama dengan mu, atau mu lebih dari atau kurang dari mu, yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Sedangkan hipotesis 1 itu mu tidak sama dengan mu, yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data hipotesis 0 tidak benar atau ditolak. Yang kedua, menentukan taraf nyata, yaitu probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 itu benar. Dilambangkan dengan alfa, di mana alfa sama dengan 1 dikurang C, yaitu semakin kecil taraf nyata atau alfa atau semakin besar tingkat keyakinan atau C, maka semakin baik. Yang ketiga, menentukan uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan diterima atau menolak hipotesis. Uji statistik itu ada beberapa, contohnya ada uji Z, uji T, uji F, uji C kuadrat, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh rumus uji Z, yaitu X bar dikurang mu dibagi SX, di mana X bar adalah nilai Z, parameter populasi yang tidak diketahui, mu adalah rata-rata hitung populasi, SX itu standar error sampel, di mana SX dibagi menjadi 2, yaitu SX rumusnya sigma dibagi akar N untuk populasi diketahui, sedangkan ada SX yang untuk populasi tidak diketahui, yaitu S dibagi akar N atau sampel dibagi akar N. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesa 0 ditolak atau diterima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian satu arah, yaitu probabilitasnya 0,5 dikurang 0,05 ya, sama dengan 0,4500. Jadi nilai Z-nya itu 1,65. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai Z ini, tapi nanti dulu. Terus di sini satu arah itu cuma ada satu, dari kanan aja atau kiri aja. Kalau dua arah itu dari dua. Ini lihat yang warna oranye sama yang warna biru muda ini. Terus 1,65, misalnya Z diketahui 1,70, jadi dia berada di daerah penolakan H0, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Jika dia berada di daerah penolak H0 berarti H0 ditolak. Jika dia berada di daerah tidak menolak H0 berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Kalau dia berada di daerah penolak H0 berarti dia menggunakan H1 atau H alternatif.
pengujian dua arah itu sama aja, bedanya 0,05 dibagi 2 karena dia dari kanan dan kiri dua arah. Jadi hasilnya Z-nya 1,96. Pengujian dua arah nih seperti ini. Langkah kelima, mengambil keputusan. Dengan uji Z, tentukan nilai Z dan lihat terletak di daerah mana pada daerah pengujian. Jika berada pada daerah tidak menolak H0, maka keputusannya adalah menerima H0. Jika berada pada daerah penolak H0, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Di sini ada contoh uji signifikan pengujian satu arah. Misalnya, nilai akhir mahasiswa minimal 70. Jadi diketahui H0-nya rata-rata lebih dari sama dengan 70. Sedangkan H1-nya itu kebalikan dari H0, sehingga didapat H1 rata-rata kurang dari 70. Dan ada pengujian dua arah juga. Misalnya, mahasiswa asli Kota Bandar Lampung adalah 35 orang. Jadi H1-nya rata-rata sama dengan 35 orang dan H1-nya rata-rata tidak sama dengan 35. Menjelaskan sedikit tentang cara mencari nilai Z atau menyusun interval keyakinan. Di sini didapat tingkat keyakinannya 0,99 dan C dibagi 2-nya atau tingkat keyakinan dibagi 2 mendapatkan hasil 0,4950. Sedangkan kita harus mencari 0,4950 itu terletak di mana. Kalau nggak ada di barisan yang Z ini, kita harus mencari nilai terdekat dan didapat hasil 0,4951. Terletak di baris 2,5 dan di kolom 0,08. Jadi mendapatkan nilai Z 2,58. Contoh soalnya, mahasiswa mata kuliah statistika mengikuti UTS. Berdasarkan ketentuan kelulusan, nilai mahasiswa tidak boleh kurang dari 60 dengan deviasi standar 50. Sebanyak 40 mahasiswa mengikuti UTS dengan rata-rata nilai yaitu 80 dengan taraf nyata 5%. Apakah mahasiswa dapat dinyatakan lulus? Jadi pertama kita harus mencari H0 dan H1-nya dulu. Karena di sini keterangannya nilai mahasiswa tidak boleh kurang dari 60, maka H0-nya rata-rata lebih dari sama dengan 60 dan H1 kebalikan dari H0 dan didapat H1 rata-rata kurang dari 60. Langkah kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Di sini alfa diketahui 5%, sehingga tingkat keyakinannya 1 dikurang 5% jadi 95% dan didapat Z alfa 1,65. Langkah ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z, yaitu rumusnya X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N, yaitu didapat 80 per 60, 80 dikurang 60 per 50 per akar N, dapat 20 per 7,9 dan didapat hasil 2,52. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z 1,65. Lalu bagaimana cara menentukannya daerah keputusan dengan nilai kritis Z 1,65? Di sini terdapat gambar kurva normal Z dengan nilai kritis Z 1,65 berada di garis ini. Sedangkan hasil dari perhitungan uji Z tadi didapat hasil 2,52 dan berada setelah 1,65. Jadi dia berada pada daerah tidak menolak H0. Kenapa dia berada pada tidak menolak H0? Karena di sini H0-nya lebih dari sama dengan 60. Sedangkan kalau H0-nya itu kurang dari 60, maka daerah tidak menolak itu berada di tengah atau berada di bagian yang besar. Karena ini H0-nya itu dia lebih dari sama dengan 60, maka daerah tidak menolak H0 itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri, dan daerah yang menolak itu berada di bagian tengah. Begitu pula sebaliknya, jika H0 itu kurang dari 60, maka daerah tidak menolak itu berada di barisan tengah, di kurva nih kan. Dan daerah tidak menolak itu di tengah, daerah yang menolak di pinggir gitu.
Langkah kelima, mengambil keputusan. Berdasarkan nilai uji Z tadi dan didapat hasil 2,52, terletak pada daerah tidak menolak H0, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti rata-rata nilai mahasiswa itu di atas 60 semua, karena di pernyataan tadi nilai mahasiswa tidak boleh kurang dari 60. Jadi H0-nya kan H0 rata-rata lebih dari 60, sehingga H0 itu benar. Berarti nilai mahasiswa itu semuanya di atas 60. Begitu. Jadi sehingga 40 orang mahasiswa mampu memenuhi standar kelulusan. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.